Perlu diingat bahwa tidak ada satupun teori yang bersifat mutlak alias pasti dan paling benar secara 100%. Namun diharapkan, dengan adanya teori-teori dari berbagai penelitian yang sudah ada ini, dapat membantu kita dalam merancang program latihan ke depannya secara lebih optimal. Halo guys, balik lagi sama gue Friendly Flex, dan pada kesempatan kali ini di Nutrisi Part 4 gue ingin bahas tentang apa itu cutting dan bagaimana cara menerapkannya. Apa itu cutting? Jadi secara sederhana, cutting itu merupakan fase atau proses di mana kita menerapkan kalori defisit selama masa proses tersebut. Di mana seperti yang kita tahu, kalori defisit merupakan kondisi di mana asupan kalori kita berada di bawah atau lebih rendah dari total kalori yang kita bakar dalam satu harinya. Lalu tujuan cutting itu apa? Tujuan cutting secara sederhana pastinya agar tercipta atau terjadinya penurunan berat badan dari waktu ke waktu. Tentunya penurunan berat badan dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu itu terjadi atau tercipta akibat adanya penurunan atau pengurangan massa lemak, air, sampai dengan massa otot. Mengenai penurunan massa lemak, tentu itu merupakan tujuan utama kita dalam hal menciptakan kalori defisit. Karena pada dasarnya umumnya orang melakukan cutting atau menerapkan fase cutting ialah untuk mengurangi kadar atau body fat level sehingga badannya itu kelihatan kering, lebih berotot, lebih maskulin, dan misalnya orang yang pingin six pack kelihatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengurangi massa lemak. Lalu juga seiring berkurangnya berat badan atau menurunnya berat badan, pasti juga berat air semakin kurang. Karena retensi air dalam tubuh itu diciptakan atau mayoritas diikat oleh karbohidrat dan juga oleh sodium. Sehingga seiring intake atau kalori asupan kita semakin menurun, tentu retensi air dalam tubuh semakin menurun sehingga tercipta juga faktor penurunan oleh kadar air. Namun, tujuan utama kita selain untuk mengurangi body fat level, kita juga ingin yang namanya memaintain massa otot seoptimal mungkin, sehingga mengurangi yang adanya potensi muscle loss atau penyusutan otot selama fase defisit. Namun pada kenyataannya, yang namanya potensi muscle loss itu cenderung relatif masih ada. Terlebih jika seorang individu tersebut mengincar body fat level atau massa lemak yang relatif rendah. Misalnya, pria mengincar body fat level di bawah 10, apalagi di bawah 8%, dan wanita di bawah 15%. Terlebih juga, semakin tinggi massa otot seorang individu, maka potensi muscle loss pada akhirnya jika mengincar body fat yang terlalu rendah, itu akan semakin tinggi. Terlepas caranya, baik itu cara cutting yang benar ataupun apalagi yang tidak benar. Namun untuk individu yang massa ototnya masih relatif tidak terlalu banyak, lalu starting cuttingnya itu body fat level masih sangat tinggi, maka potensi muscle loss-nya itu jika mengincar body fat level yang nggak terlalu lean, nggak terlalu kering, misalnya pria itu mengincar body fat sekitar 15% doang, atau wanita mengincar body fat level sekitar 20%-an doang, maka potensi muscle loss itu bakal sangat amat minim jika didukung dengan target atau misalnya program cutting yang lebih tepat dan terukur, alias bukan agresif cutting. Sehingga dalam video ini gue akan menjabarkan beberapa tips untuk menjalankan program cutting sesuai dengan penelitian dan juga opini para sport scientist yang dimana diharapkan dapat membantu kita dalam proses cutting yang lebih lancar serta meminimalisir resiko potensi muscle loss. Oke, jadi pertama-tama kapan kita harus mulai cutting? Seperti video gue yang part 3 itu tentang bulking, kapan itu mulai bulking, itu semuanya relatif, alias semua individu berbeda-beda, alias nggak ada titik pasti kapan harus mulai cutting. Namun, jika body fat level atau body fat percentage seorang individu sudah relatif tinggi, misalnya pria, let's say di atas 20, apalagi di atas 25%, dan wanita di atas 30%-an, maka itu mungkin sudah merupakan kasaran atau gambaran atau saat yang tepat untuk memulai fase cutting. Lalu, defisitnya itu harus berapa kalori? Kalau kalian misalnya udah nonton tutorial cutting di channel apapun, pasti rata-rata menyarankan setidaknya mulai dengan defisit 500. Entah itu dari YouTube channel A, B, C, sampai Z, rata-rata pasti 500. Cuman, gue kasih tau aja, 500 itu cuman angka kasaran doang. Karena selebihnya jika kalian udah nonton video part 3 sebelumnya tentang bulking, pasti pada intinya yang penting kita track kenaikan atau penurunan berat badan per minggu dari minggu ke minggu. Sehingga itu patokannya. Sehingga patokan defisit 500 itu cuma patokan kasar doang. Selebihnya kita tracking dari progresi penurunan dari minggu ke minggunya. Namun terkadang, penurunan atau defisit 500 kalori tidak cocok buat orang yang pertama, misalnya mengidap leptin resistance. Sehingga buat orang yang mengidap leptin resistance, itu terkadang harus menurunkan atau defisit lebih besar dari 500 kalori.
Namun selebihnya, mengenai penurunan per minggu, dari minggu ke minggu tetaplah sama sesuai standar patokan yang akan gue jelasin nanti. Karena pada dasarnya kita nggak mau yang namanya penurunan itu terlalu cepat. Karena ingat, semakin cepat, semakin agresif penurunan berat badan, maka potensi muscle loss akan semakin tinggi. Karena pada dasarnya, ketika kita defisit terlalu parah atau terlalu severe, let's say misal kita defisit di atas 1000 kalori, maka tentu dari segi glycogen storage atau storage glikogen kita itu akan drop semakin lebih cepat. Umumnya, orang-orang jika glycogen storage drop terlalu cepat, maka itu sangat amat berpengaruh terhadap sumber tenaga mereka, sehingga performa untuk memaintain volume atau progressive overload saat defisit akan semakin tertekan dan malah regresif, sehingga potensi muscle loss akan semakin naik dan senantiasa pasti akan terjadi secara signifikan. Belum lagi penurunan yang agresif tentu juga akan menyebabkan penurunan testosteron yang cukup agresif juga, yang merupakan based on research. Penurunan testosteron agresif merupakan salah satu indikator yang dapat menyebabkan potensi muscle loss yang semakin meningkat. Lalu teruntuk kalian yang sudah memiliki massa otot yang relatif tinggi, Bill Campbell, Mike Israetel, Eric Helms, Brad Schoenfeld, semuanya itu tidak ada satupun yang menyarankan untuk menerapkan kalori defisit yang terlalu severe atau terlalu parah. Jadi, penurunan berat badan per minggunya itu baiknya atau bagusnya atau disarankannya itu berapa sih? Jadi menurut penelitian diteliti oleh Bill Campbell serta dari teori yang dipaparkan Mike Israetel, itu disarankan sekasar-kasar kurang lebih 0,5% sampai 1% dari total berat badan per minggunya. Jadi misalnya berat badan kalian itu 80 kilo, maka penurunan per minggu yang disarankan itu berkisar dari 0,4 sampai 0,8 kg. Dan tentunya dalam melacak penurunan dari minggu ke minggu, gunakan rumus average weekly atau rata-rata mingguan yang sudah gue ajarkan di part 3 sebelumnya di video bulking. Tapi perlu diingat, meskipun misalnya minggu pertama kalian start defisit 500. Umumnya, kalau benar-benar defisit 500, umumnya biasa penurunan berat badan di minggu pertama itu bisa signifikan. Misalnya bisa turun 1 kilo lebih dan lain-lainnya. Hal itu wajar, jangan khawatir. Bukan berarti kalian itu penurunannya itu sangat agresif. Biasanya, di minggu pertama itu sangat amat dipengaruhi faktor fluktuasi air. Atau umumnya, biasanya penurunan berat badan yang agresif di minggu pertama itu biasa sangat amat dipengaruhi penurunan berat badan air, baik akibat retensi air akibat glycogen dari karbohidrat maupun sodium. Karena kan umumnya ketika defisit, kan penurunan yang cukup dominan itu berada di karbohidrat. Jadi itu wajar. Sehingga jika penurunan di minggu pertama itu cukup drastis, jangan pernah khawatir atau shock. Kalian cukup track di minggu kedua dan seterusnya. Gunakan patokan 0,5 sampai 1%. Dan perlu diingat, jika misalnya body fat level atau massa lemak kalian masih relatif tinggi, silakan incar penurunan lebih mendekati 1%. Misalnya 0,8%, 0,9%, ataupun 1%. Tapi, seiring semakin menurunnya body fat level, misalnya pria udah di bawah 15%, lalu wanita udah di bawah 20%, ada baiknya incar lebih mendekati 0,5%. Karena semakin rendah body fat, meskipun kita track antara penurunan 0,5 sampai 1%, potensi muscle loss masih ada jika penurunan cukup agresif. Sehingga, jika body fat level sudah cukup rendah, silakan lebih mendekati 0,5% saja. Lalu, durasi cutting itu baiknya berapa lama? Jujur aja, kalau kita ngomong durasi cutting, teori penelitian itu dari teori ahli-ahli, baik itu dari Eric Helms, Mike Israetel, Brad Schoenfeld, itu beda-beda. Tapi gue akan simpulkan saja secara garis besar, oke? Dari cara pandang Mike Israetel, dia pribadi menyarankan umumnya durasi cutting tidak lebih dari 16 minggu atau sekitar 4 bulan. Karena dia menganggap umumnya ketika kita sudah diet cukup intens atau strict selama 4 bulan lamanya, atau misal body fat level kita udah cukup rendah, umumnya secara psikologis itu kita sudah sangat amat terganggu, baik itu lebih sensitif dan sebagainya. Serta dari faktor fisik kita, satu badan, umumnya sudah terjadi yang namanya hormonal issues atau gangguan hormon. Misalnya kortisol kita udah tinggi banget dan sebagainya, yang dimana perlu diperbaiki setidaknya untuk kita berada di kondisi yang sehat kembali. Sehingga dia menyarankan, semisalnya jika kita ingin lanjut cutting nih setelah 16 minggu, dia sarankan ada jeda break dulu. Break di mana kita kembali ke maintenance. Ingat, maintenance-nya yang new atau baru ya, bukan maintenance selama atau sebelum kita cutting, karena jelas akan berbeda.
Cara kasarnya untuk menemukan new maintenance atau TDE baru adalah silakan kalian tambah kalori kalian 300 sampai 600 kalori. Kalau gue pribadi akan tambah langsung 600, terlebih jika body fat gue udah cukup rendah. Lalu kalian observasi dari minggu 1 ke minggu 2 average weekly-nya. Jika misal dari minggu 1 ke 2 itu relatif turun, kalian tambah lagi. Jika relatif dari minggu kedua, minggu ketiga stabil, maka itu udah di new maintenance baru kalian. Dan kalian pertahankan di situ, di mana Mike menyarankan kurang lebih waktu maintenance yang disarankan adalah kurang lebih 2/3 dari durasi cutting kalian. Sehingga jika misalnya durasi cutting kalian 12 minggu, maka kalian diet break atau maintenance selama 8 minggu. Atau setidaknya sampai secara psikologis kalian itu udah siap untuk melanjutkan cutting kembali. Kalau versinya Eric Helms, dia lebih standar, di mana dia menyarankan setiap 6 sampai 8 minggu sekali kalian lakukan diet break, alias sama kayak Max Rattel kembali ke maintenance, di mana misalnya kalian udah cutting selama 6 minggu, maka silakan minggu ke-7 kalian diet break selama 1 atau enggak 2 minggu, tergantung performa kalian di saat itu. Kalau kalian sangat fatiguing atau capek banget di saat itu, kayak udah secara psikologis udah ancur-ancuran, silakan 2 minggu. Kalau cuman masih lebih fresh, atau misalnya cuman capek dikit doang, atau misalnya cuman butuh jeda seminggu, silakan seminggu aja. Dan kalian lakukan diet break tersebut tiap 6 sampai 8 minggu seterusnya. Sehingga kalian nggak perlu jeda selama Mike yang dimana dia butuh 2/3 waktu dari durasi cutting kalian. Jadi itu aja kasarannya kurang lebih cara kalian cutting dengan meminimalisir potensi muscle loss seoptimal mungkin. Sebenarnya jika kita membicarakan periode cutting, menurut para ahli baik itu Eric Helms, Marcus Rattel, mereka bisa lebih detail. Misal si Mike setiap di akhir mesocycle, di minggu misal minggu 5 atau minggu 6, dia ada deload. Alias setidaknya setiap 5 minggu sekali si Mike ada deload, di mana kembali ke maintenance juga, sehingga fatigue management lebih terkoordinir, sehingga progresi jangka panjang saat cutting bisa lebih terarah juga, sehingga potensi muscle loss juga bisa lebih dikendalikan dan diminimalisir. Cuman untuk mengenai periodisasi seperti mesocycle, deload, fatigue management, recovery, itu akan gue jelaskan spesifik di video-video selanjutnya, karena itu udah termasuk ke ranah yang lebih intermediate advance, bukan untuk pemula. Sehingga untuk tutorial cutting untuk pemula kurang lebih ini sudah sangat amat cukup dan sangat amat akan membantu kalian dalam menurunkan body fat level di saat bersamaan, mengurangi potensi muscle loss secara signifikan dan secara lebih optimal. Semoga kiranya video ini dapat membantu kalian dalam merancang program cutting ke depannya, dan jika kalian merasa terbantu banget, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Dan jika misalnya ada kesalahkataan dari perkataan gua atau misalnya ada kekurangan, silakan koreksi gua di kolom komentar atau tambahkan di kolom komentar. Gua sangat amat terbuka mengenai adanya kritikan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, gua minta maaf. Cuman jika misalnya membantu, silakan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe video gua, yaitu Friend Flex ini. Dan seperti biasa guys, I'll see you soon guys sama next video. Goodbye.